Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, selamat sore sedulur dan juga sahabat Bang Es dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel YouTube kita di Hasan Sabila Official. Nah, kali ini kita sudah ada di Dusun Ngelegok ya, Bu? Ngelegok, desanya Giritirto, kecamatannya Purwosari, Gunung Kidul. Kita hari ini naik-naik ke puncak gunung ya. Setelah kemarin kita ke Bukit Merapi, di bawah Merapi, kali ini kita di Gunung Kidul ya. Di perbukitan juga, seru banget. Sore kali ini kita bersama dengan Ibu Ngatijem yang keluarganya berkesempatan akan dikunjungi beliau, formulator dan juga motivator herbal kita, Bang AS, yang juga sudah ada di tengah-tengah saya dan Ibu Ngatijem. Ini dia Bang AS. Terima kasih, kita juga sampai. Jadi sedikit ngomongnya tersendat-sendat soalnya sambil naik ini. Ngos-ngosan guys. Tapi nggak apa-apa, kita walaupun jauh kita sudah disiapkan jantung bisa oleh Bung Ngatijem. Jantung hati ya. Iya Ibu. Akhirnya kita sampai di rumah Ibu ya. Alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Ya, sedulur dan juga sahabat Bang Els, akhirnya kita sekarang sudah ada di rumah Ibu Ngatijem dan Bapak siapa, Bu? Ismanto. Pak Ismanto. Beliau berdua ini adalah salah satu pasien Bang Els yang berjuang lumayan cukup gigih untuk melawan sakitnya. Dulu pernah kita ajak ngobrol di studio nih. Ibu dulu ke sana, nah kita giliran ke sini. Dulu Ibu sakitnya apa, Bu? Asam lambung. Oh, asam lambung, asam lambungnya. Oh iya, pokok Ibu asam lambung dan itu banyak sekali juga komplikasi-komplikasinya, dan Bapak itu menderita stroke ya Bu ya. Namun alhamdulillah sekarang beliau berdua sudah sehat. Nanti akan kita tanya-tanya seperti apa sih jalan kesembuhannya untuk beliau berdua ini ketemu Bang HS dan akhirnya bisa sembuh total. Gitu ya Bang HS ya. Betul. Beliau ini sudah lama sekali yang divonis asam lambung. Tetapi di dalam pemeriksaan saya, beliau bukan termasuk asam lambung. Saya hanya sekali menangani yang vonis saya karena HB-nya rendah. Kemudian saya kasih resep dan saya kasih obat. Sekali pengobatan beliau datang bersama suaminya yang kedua, beliau menyatakan, "Pak, saya sudah sembuh. Sekarang yang mau berobat suami saya." Itulah ceritanya, Bu Ngatijem. Baik sahabat dan juga sedulur Bang HS dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Hasan Sabila Official. Ya, kita sudah sampai, akhirnya sudah malam ketika perjalanan kami tadi dari kota Yogyakarta menuju ke Purwosari Gunung Kidul. Sekarang sudah habis maghrib dan kita sudah ngobrol-ngobrol nih bersama keluarga Bapak Iswanto dan Ibu Ngatijem. Dan di sini tentunya Mia Kayu Manis sudah bareng sama formulator kita Bang HS yang kita naik-naik ke puncak gunung lagi ya Wak ya. Seru banget. Baik, Ibu Ngatijem ini adalah salah satu pasien dari Bang HS ya, yang bertemu dengan Bang HS kurang lebih berapa bulan yang lalu, Bu? 3 bulanan. Sudah 3 bulanan yang lalu? Belum ada. 3 bulanan yang lalu ya. Dan Ibu ini adalah menderita asam lambung. Asam lambung. Baik, menderita asam lambung yang sudah kronis, lumayan cukup kronis ya. Diderita selama berapa lama waktu itu Ibu? Udah lama Mbaknya. Tahunan? Belum Ya. Oke, yang dirasakan Ibu apa waktu itu? Ya, pertama mumet. Terus sininya apa? Kenceng. Ya, terus penglihatan kabur. Sampai penglihatan kabur juga ya. Oke. Kemudian itu dirasakan sudah beberapa bulan atau tahun gitu ya. Akhirnya Ibu sudah berobat kemana-mana? Udah. Setiap bulan suruh kontrol. Ke dokter itu kadang 2 minggu 2 kali, 1 kali. Nggak ada perubahan Mbaknya. Sama sekali. Jadi waktu itu sudah bolak-balik ke rumah sakit dan vonis dari dokter adalah asam lambung. Asam lambung. Nah, sama darah tinggi. Oh, ada tensi tinggi juga. Iya. Nah, akhirnya Ibu memutuskan untuk bertemu dengan Bang HS. Awalnya mendengar dari radio kah? Dari radio juga. Terus ada bulik saya tadi yang sebelah itu. Pernah ke tempat Pak Hasan juga. Oh gitu. Iya.
Terus saya ke tempat Pak Hasan. Saya penasaran gitu loh. Terus penasaran pengen ketemu Pak Hasan tuh orangnya gimana gitu loh. Oke. Kok pinter sekali gitu loh Mbak. Oh, waktu itu denger di radio aja nih. Iya. Dari suaranya. Ini kok Iya. kayaknya menarik gitu ya. Oh. Penasaran banget. Penasaran dengan Pak figur seorang Bang Es itu seperti apa gitu ya. Iya. Waktu ke klinik Senggotan diantar siapa waktu itu, Bu? Di antara anak saya. Oke. Iya. Ke situ ya. Iya. Terus saya dipesan anak saya. Bu, kalau ke tempat Pak Hasan harus sembuh. Saya udah capek. Oh. Sempat dipesan kayak gitu. Iya. Oh, jadi karena Harus sembuh loh, Bu. Anaknya udah apa namanya? Pesen ini udah kemana-mana nih kayaknya. Iya. Ini harus yang terakhir ya, Bu, Iya, ya. betul. Nah, ketika ketemu dengan Pak Hasan, Ibu saat itu masih merasakan tadi ya yang Masih. itu. Iya. Oke. Kemudian kata Pak Hasan apa waktu itu, Ibu? Lebih rendah. Oke. Iya. Prediksinya Pak Hasan lebih rendah. Kemudian Iya. diberi obat. Apa, Bu, waktu itu? Apa ya lupa saya Mbak Mia. Oke, ada jus juga yang di. Ada. Oke, berarti jus Ada. AB pastinya karena itu ya. Iya. Minum jus. Bayam kacang panjang selada keriting. Iya. Iya, jelas itu. Iya. Nah, kemudian berapa bulan nih atau berapa setelah mengkonsumsi itu berapa lama sih Ibu merasakan efeknya? Enggak lama. Enggak lama. Obatnya belum habis separuh itu udah merasa enak sekali. Oke. Ya betul, ternyata Pak Hasan tuh orangnya pinter. Meracik obat gitu. Saya. Dan Ibu akhirnya bisa menemukan kesembuhan Iya. dengan Pak Hasan ya. Iya. Setelah perjuangan sampai anak itu pokoknya Ibu harus sembuh nih Iya. ya. Terakhir ya. Bu, Heeh, ya, gitu. iya. Jadi tekadnya Ibu juga Iya. ya. ternyata. Iya, saya udah nekat. Wah, pokoknya mari penyakitku pokoknya terakhir nanti Pak Hasan gitu. Saya juga sampai capek lah tuh loh merasakan badanku sendiri. Oke. Baik, Iya. berarti berapa kali ketemu dengan Bang HS waktu itu? 2 kali. Hanya 2 kali saja? Iya. Oke. 2 kali itu saya sudah sehat yang keduanya. Sudah sehat. Saya juga bilang sama Pak Hasan. Makasih ya Pak Hasan, saya sudah sembuh, sudah sehat. Tuh. Oke. Berarti Ibu sudah bisa melakukan aktivitas Udah sekarang udah biasa lah. udah biasa lagi, Iya. seperti biasa beraktivitas lagi Iya. ya. Kalau dulunya untuk beraktivitas sama sekali Sama sekali nggak ingin mengerjakan apa-apa udah. sudah putus Pasrah, asa, Bu? iya. Sempat putus asa. Iya. Baik. Oh, wow. Oke. Dan bersama dengan Ibu ini juga ada Bapak yang ternyata juga berobat Iya. ke Pak Hasan juga. Iya. Diantar ke sana juga. Iya. Oke. Anak saya yang nganter. Oh, waktu itu cuma Iya. sama Pak Iswan. Saya ya ikut. Oh, ikut juga. Ikut. Ini kalau kemana-mana harus berdua Mbak Oh, Mia. baik. Nah, waktu itu Bapak sakit apa, Ibu? Stroke. Stroke. Iya. Divonis dari dokter stroke. Stroke. Oke, karena ada hipertensi. Iya. Oke, tensinya tinggi. Tinggi. Waktu ke tempat Pak Hasan, kondisi pertama seperti apa? Ya kadang itu masih lemas gitu. Dulu itu nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa Nggak jalan bisa waktu itu? jalan. Berangkang. Berangkang? Iya. Jadi waktu ke tempatnya Pak Hasan itu, Bapak kondisinya Nyun Sewu masih dalam kondisi belum bisa jalan? Ya udah, Oh, udah tapi bisa. kan Masih lemas? ya Oke, masih pucat, lemas. keadaannya kayak pucat, gitu ya? terus ngantuk, terus lihat tuh kayak nggak punya semangat gitu loh Mbaknya. Baik, waktu itu berarti Ibu sama Bapak itu berdua Ya, mengalami sakit yang bersamaan. ya, Mungkin sampai anaknya bingung ya, Bu, ini mau gimana? Sakitnya bareng gitu. Iya. Soulmate tapi soulmate sakit, aduh jangan sampai ya, Bu ya. Nah, akhirnya Bapak ini periksa ke Bang AS berapa kali? 2 kali. 2 kali juga. Ya, Oke. Merasakan kesembuhannya? oh sekarang udah bagus. Oh, udah bagus. Oke. Udah bisa naik motor, jahit kan pekerjaannya jahit di rumah. Oh, Bapak penjahit. Iya, Oke. iya Mbak Oke. Mia. Pak Iswanto, berobat ke Bang AS 2 kali ya? Iya. 2 kali. Nah, perubahan yang dirasakan Bapak apa sih? Pertama itu saya kan apa? Ke rumah sakit ya, kan sebelum ke Bang HS Iya, itu ke rumah sakit itu
vonis stroke. Stroke. Saya berobat tiap bulan kontrol selama 1 tahun. Saya sudah bisa berjalan tertate-tate ya. Terus selang 1 tahun lagi bulan September itu anfal saya tuh. Oh, sempat mengalami anfal. Iya. Jadi begitu setelah selesai sholat Isya langsung kejang enggak sadarkan diri gitu loh. Ya. Bawa ke PKO lagi 10 hari pulang. Tiap bulan kontrol di vonis saraf. Gitu. Nah, terus anak saya memberi memberi nasihat supaya ke Bang HS saja coba. Ya terserahlah aku bilang begitu. Ya. Sana diperiksa sama Bang HS. Bang HS memberi bukan saraf waktu itu. Pengapuran tulang belakang. Itu. Dicoba 1 bulan ini lagi dulu. Saya coba 1 bulan. Nah, Bang HS memvonis 20 hari sudah bisa lari gitu. Wow, waktu itu dikasih semangat seperti itu. Iya. Iya. Luar biasa. Ya. Okay. Saya coba. Tapi memang betul. Wow. Begitu 10 hari itu jalan saya itu sudah enteng. Baik. Oke, berarti sekarang kalau tadi Bang Es mengatakan 20 hari sudah bisa lari nih dan Bapak 10 hari itu sudah merasakan perubahan ya? Iya, sudah perubahan, sudah enteng. Oke. Jalan-jalan sudah enteng ya. Iya. 2 kali berarti Bapak sudah mulai merasakan di hari ke-10 saja sudah mulai merasa. Iya. Kalau sekarang Pak yang dirasakan bagaimana? Kalau masalah jalan, masalah sudah tidak ada masalah. Wow. Iya, Oke. Jadi sekarang Bapak sudah bisa naik motor, sudah bisa jahit ya, gitu ya Pak ya? Ya. Wow, alhamdulillah. Baik. Kalau ya cuman sama anak-anak saya kan dilarang saya tuh naik motor. Kan ya sudah, saya sudah pasrah diam aja ya di rumah gitu. Cuman sama menantu saya itu dikasih motor matic di rumah itu kalau mau jalan-jalan di. Oh, berarti tetap dikasih kesempatan untuk naik motor, tapi memang dalam masa pengawasan ya, karena kan pasca ini ya, pasca stroke. Nah, baik Bang AS, kita melihat tadi Pak Iswanto dan Ibu Ngati Jemini yang mengalami sakit bersamaan gitu ya, mengalami sakit bersamaan, kemudian sembuhnya juga alhamdulillah mereka bersamaan. Kayak Ibu yang sudah sempat menyerah dari yang dikatakan tadi asam lambung gitu ya Bang AS ya. Kemudian Bapak yang dikatakan juga sudah tidak bisa beraktivitas seperti sehari-hari. Bang AS mengatakan begitu cepat 20 hari bisa lari. Nah, Bang AS mempunyai keyakinan seperti itu, melihat dari Pak Iswanto itu seperti apa sih waktu ketemu dengan beliau berdua? Pertama saya ketemu dengan ibu ya itu ya. Terus saya mengobati ibu. Kemudian saya bilang ini tidak ada gejala pada asam lambung. Nah, saya melihat kalau saya melihat penyakit dari telapak tangan yang sebelah kanan. Padahal titik pada lambungnya sehat semua. Ini pada posisi HB-nya rendah. Jika HB rendah, maka dia mudah keringat dingin, mudah masuk angin, staminanya lemes gitu. Sehingga orang itu jadi tidak semangat untuk bekerja, hilang semangat kerjanya. Pinginnya tidur terus gitu. Nah, saya yakin bahwa itu adalah karena HB-nya rendah. Kemudian saya perbaiki di dalam HB rendah. 10 hari sudah bagus Ibu ya itu ya. Sudah bagus. 10 hari sudah bagus, tinggal diteruskan sampai akhir bulan sembuh. Dia ingin lagi sembuh, lebih semangat lagi dia. Akhirnya dia tuntaskan ke 2 bulan selesai. Habis itu. Nah, saya berpikir ini ngobatin asam lambung kok sampai 3 tahun sih, kalau dari masa COVID, dari masa COVID sampai sekarang 3 tahun kan itu ngobatin lambung aja 3 tahun, ini bener nggak sih ngobatin ini gitu. Saya hanya ngobatin di dalam 1 bulan yang divonis asam lambung, ternyata saya vonis HB rendah selesai di dalam 1 bulan. Itu untuk ibuan. Kemudian untuk bapak ini divonisnya stroke.
ini kan ada pengapuran pada Tulang tulang belakang. belakang. Kenapa? Sangat mendukung datanya. Bapak ini lemaknya tinggi, triglycerid tinggi pada saat itu bisa membentuk kapur. Sehingga vonis saya semua pembuluh darah bagus, saraf bagus, tidak ada gangguan di sana. Tapi yang memberatkan kaki Bapak tidak bisa berjalan ini karena tulang punggung Bapak ditutup oleh banyaknya kapur. Sehingga saya kikis dengan ramuan saya. Hancur kapur itu Bapak tadi mengatakan, saya 10 hari sudah bisa jalannya lancar dan gitu. Nah, kontrol berikutnya, kemudian Ibu bercerita, itu suami saya sekarang sudah bisa naik motor. Loh, iya Bu, kok cepat sekali, saya juga tidak sadar. Ternyata yang divonis stroke saya bisa menyembuhkan di dalam 1 bulan. Itu pun tidak sadar. Apa yang akan saya lakukan kepada bangsa Indonesia? Sesungguhnya vonis itu yang perlu kita menjadi catatan ya, ilmu medis atau vonis dokter itu adalah vonis yang didasarkan dengan kekuatan analisa. Karena kedokteran itu bukan ilmu pasti yang 2 dikali 2 sama dengan 4. Tidak itu yang digunakan. Tapi ada dasar medisnya, rekam medisnya, bisa foto, bisa diambil dari darah, bisa dari urin, ya, atau dari ludah dan sebagainya, apa yang dibutuhkan oleh kedokteran. Kemudian setelah keluar itu kemudian dianalisa berdasarkan data ini tadi. Itu adalah kekuatan analisa para dokter. Jika dokter itu ketika dia menganalisa itu didasari dengan ilmu dan pengalamannya, maka penyakit itu segera selesai, pasti ketemu. Nah, saya melihat dari ini analisanya sebenarnya masuknya pada HB rendah. Kenapa pada ini? Saya tidak ikut-ikutan lah. Walaupun dari sana, pihak dari sana mengatakan ini asam lambung, saya tidak. Kemudian saya praktekkan dengan cara saya sembuh. Kemudian dengan Bapak juga dinyatakan bahwa Bapak ada gejala stroke. Saya mengatakan ini gejala ada pengapuran pada tulang punggungnya. Kemudian saya jalankan di dalam 1 bulan sembuh. Bahkan beliau sudah bisa naik motor. Nanti kita akan buktikan apakah Bapak penjahit ya Pak ya? Iya. Nah, kita akan buktikan apakah Bapak sudah bisa menjahit, ini akan kita buktikan. Baik, luar biasa ya, berarti bagaimana ketika Bang El sedikit memang ketika vonis-vonis dari dokter agak memang berbeda dengan Bang El, tapi itu dibuktikan beliau dengan banyaknya pasien-pasien yang sembuh berkat kejelian dari analisa Bang HS. Katanya sampai nggak bisa tidur ya semalam Mas Juni? Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, Bu. Iya. Banyak nyamuk atau apa? Kenapa Bu? Nggak bisa tidur? Senang mau datang Mbak Hasan. Masya Allah. Oh. Cara jalannya kok sudi ning omah kula ngeten lho maksud kula. Oh, maksudnya gitu. Nggih. Jadi kayak di Indonesia kan? Kok mau Pak Hasan datang ke rumahnya Ibu Ngatijem? Gitu loh. Gitu, Iya. kok mau gitu. Saking senangnya Saking gitu loh Pak senangnya. Hasan. Gitu. Mau ketemu Pak Hasan. Speechless gitu. kalau speechless ya. Baik, luar biasa sahabat dan juga sedulur Bang AS, bagaimana kita tadi sudah ngobrol-ngobrol santai dengan beliau berdua dan sebentar lagi nanti kita juga akan berpamitan karena ternyata harinya sudah malam. Terima kasih sekali untuk kebersamaan panjenengan di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Insya Allah. Perjalanan gitu berapa jam ini? Berapa jam? 1 jam ya, kurang lebih 1 jam lebih sih kayaknya 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Kalau misalkan lancar mungkin 1 jam mungkin, tapi karena tadi agak macet 1,5 jaman lah kita sampai ke sini. Jadi Gitu ya, Mbak bagi fan Hasan Sabila, bagi saudara-saudara kita ya, kalau mau rekreasi di sini ada gua loh. Gua. Oh ya, di sini katanya mau akan ada gua terus namanya. Iya. Gua terus itu salah satu gua yang ada Betul. di Purwosari. Jadi sekalian kita memperkenalkan katanya sebentar lagi akan dibuka untuk objek wisata. Nah, siapa tahu next destination untuk panjenengan yang mau ke Purwosari bisa ke daerah desa dusunnya apa, Bu? Lego. Ngelegok. Ngelegok Giritirto Purwosari Gunung Kidul. Ini dari sini bisa tembus ke sana, makanya disebut Gua gua terus. terus. Ya. Iya. Terus. Baik,
Terima kasih, dan akhirnya nanti kita sebentar lagi akan berpamitan. Wah, ternyata Pak Iswanto sekarang sudah bisa menjahit lagi. Luar biasa. Aktivitasnya sehari-hari menjahit ya Pak ya? Sekarang sudah bisa menjahit, kakinya sudah enak ya Pak ya? Oke, luar biasa. Bahkan untuk lembur pun bisa sekarang Pak? Tapi sama anak-anak dilarang untuk lembur. Oh, untuk lembur. Jadi secukupnya saja gitu ya? Secukupnya. Oke, wow, luar biasa. Sebetulnya tuntutan untuk lembur banyak. Oke. Baik, jadi sekarang Pak Iswanto itu sudah bisa beraktivitas kembali, termasuk aktivitas beliau yang dulu yaitu menjahit. Luar biasa. Baik sedulur dan juga sahabat Bang HS di Hasan Sabila Official, akhirnya kita harus pulang nih dari rumah Ibu Ngatijem dan Bapak Iswanto. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu untuk sambutannya, masakannya enak, tadi kita dikasih jantung pisang, wih keren banget ya. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Nah kali ini ada yang ingin disampaikan Ibu Ngatijem untuk Bang HS. Apa sih Ibu yang mau disampaikan? Ya, Bang HS banyak terima kasih ya Bang HS. Sama-sama Ibu. Semoga Bang HS sehat selalu. Amin, amin. Terus amin, banyak amin. rezeki, kasih Amin. panjang umur. Amin, Pak Hasan. amin, amin. Saya tidak bisa membalas apa-apa ya Pak Hasan. Ya, terima kasih Terima doanya kasih Ibu. banyak. Saya udah sembuh. Alhamdulillah. Ya, banyak terima kasih dan mas-mas semuanya. Iya. Banyak terima kasih ya Mbak Mia. Iya, terima kasih banyak. Akhirnya kita harus berpamitan kepada Kita kembali seluruh tugas keluarga. ya, Kita Mi, kembali ya. akan ke rutinitas Iya. selanjutnya. Iya. Ya. Mari Ibu, terima Ya, kasih Ibu. Pak Hasan, saya Bapak, terima makasih. Ibu, kita Ya, pamit deh. terima kasih ya Mbak Mia. Pak. Baik, jadi kita sudah perjalanan pulang menuju parkiran karena dari rumahnya Ibu Ngatijem sampai ke parkiran tuh lumayan lah, ada sekitar 50 meter ya lebih ya. Dan rencananya Bapak Iswanto tuh nanti pada hari Senin akan ketemu lagi sama Bang Ais sebetulnya untuk kembali kontrol karena masih ada beliau ini sudah mengalami keluhan telinga yang lumayan cukup lama ya. Beliau akan datang ke klinik Senggotan pada hari Senin, nanti kayaknya sama kakak dari Ibu Ngatijem juga yang akan periksa kepada Bang AS tentang saraf kejepitnya gitu ya. Jadi kepada saudara saya yang ada di YouTube, TikTok, yang namanya saraf kejepit kalau dioperasi resikonya 75% gagal. Tingkat keberhasilannya hanya 25%. Bang AS pernah meneliti tumbuh-tumbuhan yang bisa menyempurnakan masalah saraf kejepit kembali semula menjadi sehat. Sudah ribuan orang diselamatkan dari saraf kejepit. Nah, kita akan membuktikan besok kakaknya Pak Ismanto. Dia akan datang mengobati saraf kejepit yang bermasalah pada tulang servikal atau tulang penyangga leher. Mari Pak. Iya Pak, makasih ya. Udah Bu ya, makasih. Besok ya, besok ketemu lagi. Mari Bu, Bapak, makasih. Jalan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.